Saudari yang terkasih, kita semua pernah mengalami lupa. Dan bagaimana kalau kita mengalami lupa? Tak jarang kita lupa akan sesuatu, bahkan sesuatu yang penting. Karena mungkin terlalu banyak urusan hingga tak bisa fokus pada apa yang harus menjadi prioritas dalam hidup kita. Padahal kita belum pikun. Kadang-kadang orang yang berkacamata mencari kacamatanya, kesana kemari tidak ditemukan, padahal kacamatanya ada di atas kepalanya. Sedang apa? Cari kacamata. Itu? Oh iya. Padahal belum pikun. Syukur kepada Allah bahwa kelemahan lupa ini kini bisa diatasi dengan mudah lewat teknologi smartphone. Dengan telepon pintar, di sana kita bisa menulis catatan, membuat jadwal, mengatur kegiatan, dan menyalakan alarm atau notifikasi. Dengan bantuan teknologi digital pun kadang kita lupa. Yang lebih parah, lupa menyalakan alarm. Alarmnya ada, tapi lupa menyalakan atau membuat notifikasi atau membuat catatan. Untuk hal-hal sehari-hari saja kita sering lupa. Bagaimana dengan hal-hal penting dalam hidup kita yang lain, seperti ajaran-ajaran Yesus yang pernah disampaikan? Kadang kita minta tolong pada orang lain yang dekat dengan kita untuk mengingatkan kita akan acara yang penting. Maka saya juga punya sekretaris yang selalu mengingatkan acara-acara yang harus saya jalankan. Bahkan kita mau minta tolong kadang-kadang beberapa orang. Nanti ingatkan saya ya, ingatkan saya ya, ingatkan saya ya. Atau bangunkan saya, bangunkan saya. Pada jam bangun, orang yang membangunkan tidak bangun juga. Malah kita bangunkan sudah sama-sama terlambat. Yang aneh adalah bisa jadi bahwa kita lupa. Dan orang-orang yang harusnya mengingatkan kita juga lupa. Lupa. Nah, kamu kan kemarin sudah dipesan. Ya lupa. Orang kalau lupa mau digebugin kayak apapun lupa ya. Kalau orang bohong digebugin ngaku, tapi kalau orang lupa dipaksa pun lupa ya, karena tidak tahu lupa ya. Kita dan mereka yang dimintai tolong bisa jadi lupa karena memang kita adalah manusia yang bisa lupa. Bagaimana dengan Allah? Apakah ia bisa lupa? Yesus menjanjikan Roh Kudus yang akan menolong kita untuk mengajarkan segala sesuatu yang harus kita lakukan sebagai murid Tuhan, dan mengingatkan kita akan semua, bukan sebagian, semua yang telah dikatakan oleh Yesus. Roh Kudus itu akan menyertai kita selama-lamanya. Jadi ada yang mengingatkan kita yang tidak pernah lupa dan menyertai kita selama-lamanya. Bukankah ini anugerah yang luar biasa? Bahwa Roh Kudus dalam kesatuan dengan Bapa dan Putra dijadikan penolong kita seumur hidup. Penolong yang tak pernah bisa lupa. Bukankah ini juga suatu rahmat istimewa? Bahwa kita dikasihi Allah sedemikian rupa hingga Allah memberikan Roh Kudus, yang dalam bahasa Yunani disebut Parakletos, yang artinya bukan hanya penolong, tetapi juga pendamping dan pengacara hukum. Parakletos adalah pembela, bagaikan pembela di pengadilan yang berdiri di samping seseorang untuk membela kebenaran dan kebaikan. Bukan membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar, tetapi menyalahkan apa yang salah dan membenarkan apa yang benar. Ia bukanlah hanya pengacara, tetapi juga pelatih yang mendampingi hidup kita. Mengingatkan tujuan, membimbing dan membangkitkan motivasi, meningkatkan kemampuan, dan bahkan mengubah hidup seseorang. Parakletos adalah spiritual reminder, pengingat rohani yang tidak pernah lupa, yang mengingatkan betapa besar kasih Allah pada kita melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib.
Roh Kudus adalah spiritual coach, pelatih rohani yang menumbuhkan kasih para murid kepada Yesus agar mereka mentaati perintah Yesus untuk saling mengasihi dan membela mereka. Roh Kudus adalah spiritual lawyer yang membuat kita bertahan dalam kebaikan dan kebenaran sebagai murid-murid Yesus walau kita dihadang berbagai tantangan. Roh Kudus ini dicurahkan kepada gereja pada hari Pentakosta yang kita baca adegannya dalam bacaan pertama. Hari ini luar biasa, ada bangsa dari mana-mana datang dan Roh Kudus tercurah pada para rasul dan para rasul berubah secara ajaib, berbicara dalam bahasa yang mengerti. Orang-orang saleh dikatakan ada berkumpul di sana. Sewaktu saya tadi masuk gereja, di depan sudah ditulis parkir penuh, masuk penuh luar biasa. Di sana penuh semua, di sini penuh. Pentakosta ada di katedral ini, luar biasa. Baru pertama setelah masa Covid 2 tahun lebih gereja tidak penuh. Hari ini penuh, luar biasa. Sekalipun sudah dibatasi 75%, tapi gerakan Roh Kudus rupanya melampaui 75%. Kemana-mana sekarang ada yang berdiri juga. Mudah-mudahan daya Roh Kudus, daya ubah transformatif yang tampak dalam diri para murid, terutama Petrus yang berlatar belakang nelayan sederhana, bagaimana mungkin dalam sekejap menjadi pengkhotbah, pewarta Injil yang urung dan pengajar teologi yang handal padahal tanpa sekolah, yang membuat orang banyak dengan mudah mengerti apa yang disampaikan hingga mereka bertobat. Karena janji Roh Kudus, aku akan memberikan penolong dan ia akan mengingatkan segala sesuatu yang telah aku ajarkan kepadamu. Roh Kudus membuat orang biasa dan sederhana menjadi luar biasa, rasul luar biasa yang meneruskan dan melestarikan karya Yesus. Dan Roh Kudus itu dicurahkan kepada kita pada saat pembaptisan dan dikaruniakan dengan 7 karunia-Nya pada saat kita menerima sakramen penguatan. Diubah secara ajaib kalau kita mengimani dan kita memahaminya dan kita mengalaminya, ada perubahan besar dalam hidup kita. Sebetulnya kita luar biasa, anugerah yang diberikan oleh Allah untuk menjadi orang yang luar biasa. Kita lihat lagi. Kemarin beberapa minggu yang lalu ada tabisan imam di sini. 4 orang ditabiskan imam, 2 orang menjadi diakon. Yang sebelumnya seorang frater tidak bisa melakukan apa-apa, mengubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus, walaupun ia melakukannya, begitu dicurahi oleh Roh Kudus dengan penumpangan tangan dan urapan minyak krisma, seketika itu juga berubah ajaib, bisa mengubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Dan kenyataan daya ubah itu juga ada pada diri saudara-saudari seperti dialami oleh para rasul. Roh Kudus yang sama yang dicurahkan pada para rasul dicurahkan juga pada kita semua pada saat pembaptisan. Dan sekali lagi dilengkapi dengan 7 karunia-Nya pada sakramen penguatan. Maka jika kita terbuka pada Roh Kudus, pada Allah, Roh Kudus dengan luar biasa tak terduga mengubah kita menjadi pribadi luar biasa yang bukan hanya makin mengalami kasih Allah, tetapi juga kian mengasihi Allah. Hidup, kata Paulus di dalam bacaan kedua, hidup dalam roh yang berkenan pada Allah, bukan hidup dalam daging. Tak mungkin seorang yang hidup dalam daging berkenan pada Allah, tetapi juga mampu memukau sesama karena kerja roh itu dengan perbuatan dan perkataan kita, hingga orang pun bertobat memuliakan Allah. Dan orang menduga, loh kan dia itu dulu begini, oh kan dulu dia itu begitu, kan dulu begitu, dulu begitu. Tapi pada saat diubah oleh Roh Kudus menjadi luar biasa yang membuat orang terpukau. Maka karunia Roh Kudus ini
buatlah berdaya efektif dalam diri saudara, sehingga saudara sendiri bukan hanya orang lain terpukau, tapi saudara sendiri terpukau karena karya Roh Kudus dalam diri kita. Roh Kudus itulah yang akan selalu mengingatkan kita sepanjang hidup kita, yang tak akan pernah lupa untuk terus fokus pada prioritas hidup sebagai anak-anak Allah, murid-murid Tuhan Yesus. Melatih kita untuk mahir apa? Mahir berbuat baik, untuk membangkitkan motivasi kita untuk hidup kudus, hingga sungguh karena daya kekuatan Roh Kudus itu kita sungguh mengalami hidup penuh sukacita sekalipun banyak tantangan, hidup dalam damai sejahtera sekalipun tak lepas dari kesulitan.